Halo Badai Supi, Sampurasun. Selamat datang di channel gua, tempat kalian cari informasi seputar dunia berfilm. Di kesempatan kali ini, gua akan membahas alur cerita dari sebuah film asal Korea Selatan berjudul Spirit Walker. Dirilis pada tahun 2021 dan dibintangi oleh aktor yang juga mantan K-pop yaitu Yoon Kye-sang. Berkisah tentang perjalanan seorang pria yang amnesia dan selalu berpindah tubuh setiap 12 jam. Di awal cerita, film ini sangat membingungkan. Kalau tidak menonton sampai akhir, Badai semua tidak akan menemukan benang merah dari cerita film ini. Bagaimana pria tersebut bisa mengetahui identitas aslinya? Kita bahas alurnya. Yuk! Film diawali dengan menampilkan pemeran utama yang mengalami kecelakaan mobil. Di sana ada seorang tunawisma yang memeriksa keadaannya dan berusaha menolong dengan menelpon ambulans. 저기 아저씨, 지금 내가 응급차 신고했거든요. Sesampainya di rumah sakit, tampak seorang polisi menanyakan identitasnya. Pria tersebut tidak bisa menjawab dan tampak sangat bingung. Kemudian dia menemukan kartu dan sejumlah uang di sampingnya, yang adalah alamat sekaligus kunci apartemen milik pria itu. Kemudian dia langsung pergi ke apartemen tersebut. Setelah sampai, dia masih saja kebingungan. Dan kita sebagai penonton juga dibuat bingung, karena ketika pria tersebut bersemin muncul wajah yang berbeda. Jam menunjukkan hampir pukul 12 siang, dan pria tersebut mengetahui bahwa namanya Ji Chol-ho. Sedang berusaha mengingat siapa nama tersebut, dia malah dikejutkan dengan proses berpindah tempat yang sangat aneh, juga ingatan seorang wanita yang entah siapa. Kemudian, seketika dia berada di sebuah restoran dan sedang mengobrol dengan seorang wanita parubaya. Sontak saja dia histeris dan berteriak karena merasa kaget. Kemudian dia keluar restoran tersebut. Kebingungannya semakin menjadi ketika dia bersemin dan berganti tubuh lagi. Kali ini dia seorang pria parubaya. Di tengah kebingungannya, dia kembali ke apartemen. Belum sampai di kamarnya, dia melihat seorang pria yang adalah dia sesaat yang lalu. Kemudian dia mengejar pria tersebut yang terlihat buru-buru. Tanpa diduga, pria tersebut ditabrak oleh sebuah mobil. Dan pria itu dibawa secara paksa oleh pengendara mobil tersebut. Lagi-lagi bukan pria itu saja yang bingung, kita sebagai penonton pun dibuat bingung. Pria tersebut menemukan tanda pengenalnya, dan kali ini dia bernama Lee Sin-woo. Orang tersebut adalah pemilik sebuah perusahaan pengiriman barang. Hari pun berganti malam, dan dia masih saja kebingungan. Kemudian dia ingat seorang tunawisma yang menolongnya ketika kecelakaan. Dengan mengikuti seorang tunawisma, dia berhasil menemukan orang tersebut. Di sana terjadi dialog yang sangat rumit ketika dia menjelaskan bahwa pria yang kemarin kecelakaan adalah dirinya, tapi dia sekarang berganti tubuh, dan tubuhnya yang sekarang pun bukanlah dia, melainkan orang lain. Tunawisma tersebut sangat bingung kemudian berkata, "Jika kau tidak mengingat semuanya, maka kembalilah ke awal. Dengan begitu, kau akan mengetahui tujuanmu." Sedang serius berbincang, dia dikejutkan kembali dengan proses berpindah tempat yang sangat aneh, juga ingatan seorang wanita lagi. 아니, 왜? 뭔가 기억이 난 거야? Ternyata dia berada di sebuah klub malam, dan sekarang dia adalah seorang bos pemilik klub malam tersebut. Kita panggil saja dia si bos. Dia berusaha mengingat dan menemukan fakta bahwa dirinya akan berada di tubuh setiap 12 jam. Tepatnya jam 12 siang, juga jam 12 malam. Juga ingatan perkataan tunawisma yang menyuruhnya kembali ke awal. Dia pun berusaha mencari jejak dengan menggeledah mobil yang dipakainya saat tabrakan. Benar saja di mobil tersebut dia menemukan foto seorang wanita yang selalu muncul di ingatannya ketika dia berganti tubuh. Foto wanita itu terlihat sedang di depan sebuah gereja, dan dia pun mendatangi gereja tersebut. Setelah masuk di gereja dan menunggu, dia diserang oleh seorang wanita dan ternyata dia adalah wanita yang ada di dalam foto. Hampir saja dia ditembak wanita itu, tetapi mereka dikejutkan oleh jemaat gereja yang datang dan wanita tersebut langsung lari. Dia berusaha mengejar tetapi kehilangan jejak. Tak mendapatkan informasi dari wanita itu, dia pun kembali ke klub malam, tetapi orang-orang di sana sudah pergi.
Kemudian dia berusaha mencari informasi dari orang yang ditemukannya semalam, dan dia pun diantarkan ke sebuah rumah. Di rumah itu dia mendapatkan informasi wanita yang menyerangnya di gereja, juga alamat wanita tersebut. Dia bernama Moon Jin. Di sana juga dia mendapati orang yang dia rasuki di hari pertama sudah mati digantung oleh anak buah si bos. Tak lama kemudian jam menunjukkan pukul 12 siang, dia pun berganti tubuh seketika. Kali ini dia menjadi seorang pria yang kakinya sedang cedera. Segera dia keluar rumah dan mencuri sebuah mobil, kemudian dia mendatangi alamat Moon Jin. Scene berlanjut dengan menampilkan pria yang pernah dirasukinya, yaitu Shin Woo. Ternyata perusahaan jasa pengiriman miliknya hanyalah kamuflase, dan sebenarnya itu ruangan rahasia organisasi pemerintahan yang sedang menyelidiki sebuah kasus. Di sana mereka mendapati laporan pencurian sebuah mobil yang adalah manajer Yu. Mereka sedang mencari orang tersebut. Tampak Shin Woo yang sedang dimarahi atasannya, kemudian muncul si bos. Ternyata 3 orang yang pernah dirasuki oleh aktor utama saling berhubungan, dan mereka sedang mencari orang yang bernama Kang Ian. Scene kembali pada aktor utama yang sedang mencari informasi di rumah wanita bernama Moon Jin. Di sana dia menemukan foto wanita tersebut dan suaminya yang bernama Kang Ian. Kemudian menyadari bahwa orang-orang yang dia rasuki dan dia temui semuanya mengenal Kang Ian. Dan kita pun sebagai penonton sudah lumayan menemukan benang merah. Aktor utama ini bernama Kang Ian. 강의안이는 어떻게 됐어? 재발 보고된 승진이 시작이라도 그들이와 관련 있다고 판단한 상황으로 그렇게 판단하지 못할 상황도 아닌 거 아니야? Sedang berusaha mengingat semuanya, Moon Jin tiba-tiba datang dan menyadari bahwa di rumahnya ada orang asing. Ternyata anak buah si bos tempo hari juga ada di sana, kemudian menyerang Moon Jin. Ian pun tak tinggal diam dan langsung membantu Moon Jin, tetapi pria yang dirasukinya kali ini sedang cedera kaki dan menyusahkan dia untuk berkelahi. Tak tega melihat Moon Jin disiksa, entah bagaimana Kang Ian berhasil menyerang padahal kakinya sedang cedera. Mereka semua keheranan termasuk Kang Ian. Salah satu anak buah si bos yang bernama Bob menyadari keanehan tersebut dan membiarkan Kang Ian pergi. Sedangkan yang satunya lagi berusaha mengejar tetapi gagal. Di tengah kejaran itu, Ian berusaha menjelaskan semuanya kepada Moon Jin, termasuk dugaannya bahwa dia adalah Kang Ian dan sedang berganti-ganti tubuh. Tetapi Moon Jin terlihat tidak percaya dan meninggalkan Kang Ian. Tidak mendapatkan informasi dari Moon Jin, dia menghampiri anak buah si bos dan berusaha mencari informasi darinya. Kemudian dia menemukan fakta bahwa Kang Ian berada dalam mobil yang mengalami kecelakaan tempo hari. 강이는 언제 봤어? 마지막으로 본 게 언제야? 철호가 태우고 가는 거 봤어. 헛소리 하지 마. 그 차는 지철이 한 사람뿐이었어. 지철호가 태우고 가는 거 봤다니까. Dia pun pergi ke tempat tunawisma itu dan menanyakan rekaman kamera mobil yang diambilnya. Tetapi kamera itu sudah dijual dan mereka pun mencarinya. Kang Ian terpaksa memakai kartu kredit karena harus menembus kamera itu. Karenanya mereka terlacak oleh si bos. Sedang menggali informasi dari rekaman itu, anak buah si bos kemudian muncul di sana dan menangkap mereka. Sadar akan tertangkap, Kang Ian memasukkan memori rekaman itu di saku tunawisma tersebut. Pada saat bersamaan, dia berganti tubuh lagi. Kali ini dia berada dalam mobil dan menjadi salah satu anak buah si bos yang pernah ia interogasi. Menyadari kalau mereka sedang membuntuti Moon Jin dan berusaha menangkapnya, dia segera menghentikan mobil. Si Bob mulai mencurigai keanehan temannya, dan karenanya Kang Ian menabrakkan mobil tersebut. Terlihat si Bob pingsan dan Kang Ian masih sadar. Dia pun segera pergi ke tempat interogasi untuk menolong tunawisma yang ikut tertangkap sebelumnya, juga ingin mengambil memori rekaman yang sedang ia selidiki.
Benar saja di sana si bos menyuruh agar tunawisma tersebut dihabisi karena dianggap tidak berguna. Kang Yan menawarkan diri agar dia saja yang melakukan itu, padahal dia berniat untuk menolongnya. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Dirasa sudah aman, mereka berusaha mencari lagi informasi dari rekaman itu dan menemukan fakta bahwa sebelum kecelakaan mobil itu pergi ke suatu tempat dan diduga di sanalah Kang Yan disembunyikan. Pada saat bersamaan, si bos juga mendapatkan informasi lokasi tersebut dari anak buahnya, juga Moon Jin yang mengetahui lokasi itu karena mendapatkan bantuan dari kakaknya yang seorang agen pemerintahan juga. Kang Yanlah yang pertama sampai di lokasi itu. Entah bagaimana dia bisa merasakan tubuhnya sendiri dan berhasil menemukan tubuhnya. Setelah menyentuh tubuhnya sendiri, dia dapat mengingat semua kejadian itu dan mengetahui asal muasal mengapa semuanya terjadi. Sekarang kita dibawa kepada ingatan Kang Yan, sekaligus benang merah dari cerita yang sangat membingungkan ini. Diceritakan bahwa Kang Yan adalah seorang agen yang sedang menggerebek sebuah transaksi obat terlarang. Di sana mereka malah menemukan mayat-mayat saja dan obat-obatan yang menghilang. Diketahui obat tersebut adalah Eterex, obat jenis baru yang efeknya sangat ekstrim, yaitu seperti berpisahnya raga seseorang dari jasadnya. Obat ini akan pecah di dalam darah setiap 12 jam agar halusinasi tetap terjaga. Dengan dosis yang tidak tepat, seseorang dapat hilang akal atau sampai hilang ingatan, bahkan bisa mati karenanya. Dan obat ini dikategorikan sangat berbahaya. Diceritakan manajer Yulah yang dikambing hitamkan dan dituduh membocorkan informasi. Sebagai sahabatnya, Kang Yan pun langsung menanyakannya, dan dia mendapatkan informasi bahwa di dalam organisasi ada sekelompok orang yang ingin menguasai obat-obatan tersebut dan mengambil keuntungan darinya. Adalah si bos yang menjadi dalang semuanya. Baru saja mengetahui info tersebut, Moon Jin istri Kang Yan malah disandra. Ternyata si bos mengetahui bahwa Kang Yan sudah tahu semuanya dan berniat menghabisinya. Dengan menyuntikkan obat tersebut kepada Kang Yan, si bos berniat membuat drama bahwa Kang Yanlah dalang semuanya. Tapi Kang Yan masih bisa sadar dan terpaksa diberikan suntikan lagi. Ketika istrinya akan ditembak mati, Kang Yan dengan sisa tenaganya berteriak dan terjadilah pertukaran tubuh itu. Moon Jin dibawa oleh manajer Yu, sementara Kang Yan membawa tubuh aslinya ke tempat aman. Setelah mengamankan tubuhnya, dia pun pergi. Karena luka tembak yang didapatnya, dia tak sadarkan diri dan mobilnya menabrak. Hatri! Setelah mengingat detail kejadiannya, dia pun mengetahui mengapa selalu berganti tubuh. Faktanya, semua orang yang dia rasuki ada di tempat kejadian itu. Baru saja sadar akan semuanya, anak buah si bos mulai berdatangan dan baku hantam pun terjadi. Sebelum itu, dia menitipkan lagi barang bukti perbuatan si bos kepada si tunawisma berupa flash disk. Pada saat bersamaan, Moon Jin datang juga ke tempat itu. Karena berusaha menolong Moon Jin, dia pun tertembak dan mereka berhasil ditangkap. Pada saat bersamaan, si tunawisma juga berhasil kabur dengan membawa tubuh Kang Yan. Scene berlanjut di klub malam milik si bos. Di sana, si bos dimarahi habis-habisan oleh Shin Woo, yang ternyata adalah atasannya. Dia marah karena di situasi genting pun si bos masih sempat memakai obat dan mabuk. Terlebih, Kang Yan masih belum ditemukan. Tetapi si bos sangat kesal dan sikapnya yang terlalu berlebihan dan dia pun menembak mati Shin Woo. 지가 제일 처먹으면서 이런 애 같다고. 뭘 봐? 뭐? 또 뭐?
Di tempat lain, Kang Ian yang baru sadar dari pingsannya tiba-tiba berada dalam sebuah mobil yang akan tenggelam. Di dalam mobil itu ada si Bob juga manajer Yu. Ketika berusaha menyelamatkan diri, dia tersadar kalau jam hampir pukul 12 dan dia tahu yang akan dirasuki selanjutnya adalah si Bob. Maka dia menyelamatkan si Bob terlebih dahulu. Kemudian scene berlanjut di klub malam. Di sana tampak si bos yang sedang bertransaksi menjual obat itu. Tetapi Kang Ian dengan tubuh si Bob muncul di sana dan mengacau. Karena si Bob mengacau dan dia adalah anak buahnya, maka si bos dimarahi lagi karena dianggap berkhianat dan tidak becus dalam segala hal. Si bos yang sedang mabuk tak terima itu dan membunuh semuanya. Seperti di film lainnya, sang jagoan harus menghadapi anak buah daripada musuhnya. Kang Ian dengan susah payah menghadapi semua anak buah si bos dan akhirnya berhasil masuk ke ruangan utama. Di sana si bos sudah bersiap dan segera menembak Kang Ian. Ternyata si bos menyadari kalau itu bukan si Bob, melainkan Kang Ian. Ia pun menyandera Moon Jin. Kang Ian pun tak berdaya dan menyerahkan diri, tetapi si bos tetap saja menembak Moon Jin dan Kang Ian pun mengamuk. Si bos yang masih memegang senjata lebih diuntungkan dan Kang Ian pun ambruk. Di saat si bos akan menghabisi Kang Ian, tiba-tiba Moon Jin yang masih sadar menembak si bos tepat di kepalanya. Barulah Moon Jin tersadar bahwa selama ini benar Kang Ian lah yang selalu melindunginya, tetapi dengan tubuh yang berbeda. Di akhir film, terlihat Moon Jin yang sedang diinterogasi polisi, dan mereka menanyakan mengapa banyak sekali orang yang seakan menginginkan Moon Jin selamat, dan itu tidak masuk akal. Moon Jin pun menjawab, mereka semua hanyalah satu orang, dan film pun berakhir dengan menampilkan Kang Ian yang sedang dirawat. Tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah berusaha saja semampu kita. Dengan tekad yang kuat, kejadian yang tidak masuk akal pun mungkin saja terjadi sebagai pertolongan. Kesalahan yang sangat fatal dari setiap orang yang berusaha adalah putus asa. Sekian video kali ini, semoga bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa banyakin doa. Tetap putus asa, pantang berusaha. Tetap berusaha, pantang putus asa. Salam Sufi, salam kopi.